Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan membahas 20 soal prediksi yang akan keluar di UTBK tahun ini, tapi khusus di tes kemampuan kuantitatif. Nah, sebelumnya kakak perlu menjelaskan sebenarnya ada 4 tipe soal yang akan keluar di tes kemampuan kuantitatif. Nah, bagi kamu yang sudah paham bagus, tapi bagi yang belum paham perhatikan sampai paham ya. Nah, keempat tipe itu adalah yang pertama tipe A ya, itu adalah tes pilihan berganda gitu ya, pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda ini nanti kamu akan diberikan 5 pilihan jawaban dan kamu harus memilih satu jawaban yang kamu anggap paling benar. Ini sudah biasa gitu ya. Nah, yang tipe kedua adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks nanti kamu diberi 4 pilihan jawaban mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Maka tugas kamu adalah memilih A jika pilihan 1, 2, dan 3 itu benar ya. B jika pilihan 1, 3 benar. Pilihlah C jika 2, 4 ya, 2, 4 benar ya. Lalu pilihlah D kalau hanya 4 saja yang benar. Pilihlah E jika semua jawaban benar. Oke, itulah untuk tipe yang kedua atau tipe B. Nah, tipe D ada tipe C atau tipe yang ketiga adalah membandingkan kuantitas ya, membandingkan atau perbandingan kuantitas. Nah, membandingkan kuantitas ini nanti kamu disuruh membandingkan antara kuantitas P dan Q atau bisa juga nanti kuantitas A dan B gitu ya, tergantung nanti soalnya. Nah, jadi nanti bagaimana cara memilihnya? Nanti ada 4 pilihan. Jadi pilihlah nanti A jika kuantitas P lebih besar dari Q. Pilihlah B jika kuantitas Q lebih besar daripada P. Lalu pilihlah C jika nanti kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Lalu pilihlah D jika pernyataan di atas tidak cukup untuk menjawab atau memilih salah satu dari ketiga pilihan di atas. Nah, itulah tipe C atau tipe yang ketiga. Nah, yang terakhir tipe yang keempat atau tipe D itu adalah analisis kecukupan data. Nah, di analisis kecukupan data nanti kamu akan disuguhkan 2 tipe pertanyaan ya. Kedua tipe pertanyaan itu apa? Yang pertama, dia nanti menggunakan kata apakah atau dalam kata bahasa Inggris nanti is. Jadi apakah bla 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 atau is bla 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 bla, kira-kira seperti itu. Nah, untuk tipe pertanyaan seperti ini nanti ada 2 kemungkinan jawaban. Bisa ya, bisa tidak. Kamu harus menentukan bahwa ya kalau ya, tidak kalau tidak, tapi kamu tidak bisa menggunakan kedua-duanya. Ada kadang-kadang bisa ya, bisa tidak. Oh, itu bukan merupakan jawaban, gitu ya. Nah, untuk tipe pertanyaan yang kedua itu nanti bisa berapakah ya, berapakah bla 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 ya, berapakah nilai ini atau yang kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris what is the value atau bla 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 gitu kan, artinya berapakah. Nah, kalau misalkan tipe pertanyaan berapakah itu kamu harus menentukan satu angka atau satu nilai untuk menjawab itu, atau hanya satu jawaban yang benar. Jadi contohnya kalau misalkan dikasih persamaan kuadrat nih kan, disuruh mencari akar-akarnya. Nah, biasanya setelah kita faktor, kalau kita menemukan 2 akar-akar berarti itu bukan merupakan jawaban. Tapi kalau misalkan sudah pasti nanti salah satu dari jawaban akar-akar itu merupakan jawaban, berarti bisalah kita katakan itu adalah jawaban dari pertanyaan di atas. Nah, untuk menjawab kedua tipe pertanyaan ini kamu akan disuguhkan 2 pernyataan ya, 2 pernyataan. Jadi tugas kamu nanti adalah memilih A ya, pilihan A jika nanti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan di atas, tapi pernyataan 2 saja sendiri itu nggak cukup ya. Nah, pilihlah B jika sebaliknya pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan di atas, pernyataan 1 saja tidak cukup gitu ya. Nah, pilihlah C jika kedua pernyataan bersama-sama digunakan ya, bersama-sama digunakan supaya bisa menjawab pertanyaan di atas, tapi salah satu saja tidak cukup gitu ya. Lalu nanti pilihlah D jika pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 saja sendiri pun cukup ya. Nah, lalu yang terakhir pilihlah D jika kedua pernyataan digunakan bersama-sama pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Nah, itulah keempat tipe
untuk soal tes UTBK tahun ini khusus di tes kemampuan kuantitatif ya, perlu kamu pahami dan kalau bisa kamu ingat pilihan-pilihannya ya, supaya ketika menjawab soal kamu tidak bingung lagi. Nah, di 20 soal yang kami suguhkan nanti itu sudah mencakup semua tipe soal ya, termasuk sudah mencakup semua topik yang bakal keluar nantinya. Itu sudah kami sediakan, sudah kami sesuaikan dengan topik-topik yang sering keluar di UTBK tahun sebelumnya. Artinya sudah kami pilah mulai dari nomor 1 sampai 5 itu menggunakan tipe A, nomor 6 sampai 10 itu menggunakan tipe B, nomor 11 sampai nomor 15 itu menggunakan tipe C, nomor 6 sampai nomor 20 itu menggunakan tipe D. Kami buat seperti itu supaya kamu jangan bingung. Nah, di 20 soal yang kami sediakan ini semuanya menggunakan bahasa Inggris ya, supaya apa? Supaya kamu terbiasa menjawab soal bahasa Inggris ya, matematika bahasa Inggris. Artinya kamu bisa terbiasa memahami soal matematika yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi saran kami jangan lewatkan satu soal pun di video ini. Karena apa? Kemungkinan prediksi kami ini atau satu soal yang kamu lewatkan itu mungkin saja bisa muncul di soal yang diujikan padamu nanti ya. Jadi tetap stay di sini, perhatikan bagus-bagus, kalau bisa perhatikan, tonton sampai kamu paham ya. Nah, jadi inilah dia penjelasan dari kami. Berikutnya kita akan menjawab 20 soal nanti. Ingat, tetap stay di sini dan let's check it out. Oke, langsung kita mulai soal nomor 1. Coba kita baca, kita artikan bersama ya. Katanya sebuah ini pembiakan ya, sebuah pembiakan biologi katanya mencatat 225 burung untuk diteliti. Oke, katanya 85 burung tersebut ini membuat sarang di pohon pinus. Oke, 175 burung ini katanya membuat sarang di pohon oak ya. Oke, di pohon oak, dan 40 burung ini tidak membuat sarang di antara kedua pohon tersebut. Oke, yang jadi pertanyaan, berapa banyak burung? Oke, berapa banyak burung yang membuat sarang? Oke, ini di kedua pohon tersebut. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat ini adalah bagian daripada himpunan ya. Oke, maka untuk lebih cepat ini kita gambarkan aja diagram pennya biar lebih cepat seperti ini ya. Oke, ini misalnya kita buat misalnya sampelnya ya. Ini hanya 2 kasus. Berarti tadi ada pohon pinus. Oke, yang kedua adalah ada pohon oak. Oke, kita lambangkan aja. Oke, ini jelas-jelas tadi kan belum dikasih tahu. Berarti ingat, kalau belum dikasih tahu ini kita anggap X. Ini yang membuat sarang di antara kedua pohon tersebut. Tadi katanya di pohon pinus itu ada 85. Berarti ini bisa langsung kita buat 85. Ini kita buat kurang X. Oke, baru di pohon oak tadi itu ada 175. Berarti ini kita buat 175 kurang X. Kata dia ada 40 yang di luar. Tadi total semua adalah 225. Oke, maka dari sini langsung kita cari berapa X-nya ya, karena X-nya diminta soal. Berarti kita buat 225. Oke, sama dengan ini boleh langsung kita matikan ya. Oke, berarti ini kemari, berarti ini 260 ya. 260 tambah ini berarti 300. Berarti 300 kurangkan dengan si X. Oke, maka kita peroleh X-nya sama dengan, oke, ini 300 ya. Sorry, ini 300 kurang X, makanya nanti X-nya sama dengan 75. Berarti banyak yang burung yang membuat sarang di kedua pohon tersebut adalah 75 ekor ya. Bisa ya. Oke, nomor yang kedua. Oke, ini juga coba kita artikan inti-intinya aja. Katanya pada pertemuan, ini pada pertemuan 375 orang, ini anggota RT ya. Ini mungkin bahasa sederhananya RT ya. Oke, katanya 1/5 dari anggota tersebut katanya ini telah tinggal, ini di komunitas tersebut, ini less than, berarti kurang dari 5 tahun. Oke, kurang 5 tahun. 2/3 dari yang hadir tersebut katanya ini telah tinggal di situ, ini less, ini 10, berarti lebih dari 10 tahun. Oke, sekarang yang dari soal, jika ini satu anggota peserta rapat dipilih secara random. Oke, tentukanlah ini probability, berarti peluang ya. Tentukanlah peluang tersebut katanya ini tinggal ini for less, berarti lebih dari 5 tahun, tetapi
kurang dari 10 tahun. Berarti soal ini mungkin ada 775 anggota RT, kata tadi 1/5 ini tinggal kurang dari 5 tahun, 2/3 lebih dari 10 tahun. Yang tanya soal kalau seandainya diambil satu orang, berapa peluang yang 5 sampai 10 tahun. Oke, jadi ini kita buat dulu. Ini yang kurang dari 5 tahun dulu ya. Oke, yang kurang dari 5 tahun. Oke, ini kita buat dulu. Berarti ini kita buat berarti 1/5 dikali. Oke, ini 375 bisa kita buat ya, ini 1/5 kali 375 ini sama dengan bisa kita buat adalah 75 ya. Oke, berarti ini yang kurang dari 5 tahun. Sekarang kita cari lagi yang lebih besar dari 10 tahun. Oke, lebih besar dari 10 tahun. Ini kan 2/3, berarti 2/3 dikali. Ini 375. Oke, berarti ini 250. Oke, berarti ini kalau kita totalkan 325. Berarti nanti di antara, ini kita anggap X-nya. Oke, berarti ini antara 5 sampai ini 10, berarti tinggal kita kurangkan. Ini kan 325. Oke, 325 berarti 375 kurang 325 berarti ini ada sekitar 50 orang ya. Oke, 50 orang. Yang diminta soal probability peluang, berarti kita buat berarti peluang X. Oke, berarti langsung kita masukkan ini berarti 50 dibagi ini 375. Oke, sama-sama kita bagi 25 ya. Makin dapat 2, ini bagi 25 maka dapat 15. Oke, maka peluangnya adalah 2/15. Maka jawabannya adalah ayam. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jadi di sini dari gambar kita ketahui titik A itu sama dengan 2,3 ya, artinya X-nya 2, Y-nya 3, titik B X, Y. Oke, kata soal di sini jika nilai Y itu adalah 4,2, berapakah nilai X? Oke, sekarang kita lihat dari gambar. Garis OA ini kan berimpit dengan OB. Jadi kalau berimpit berarti bisa kita buat sini, berarti nanti gradien garis OA ini pasti sama dengan gradien garis OB. Ini dulu yang pertama ya. Oke, masih ingat apa rumus gradien kan? Kalau dikasih tahu 2 titik, jadi tinggal kurangkan aja. Karena titik O ini 0,0, ya ini bisa langsung ya. Berarti Y2 kurangi 1, langsung ya. Bisa kita tuliskan berarti di sini gradiennya 3/2 sama dengan ini gradiennya langsung kita buat ini adalah Y per X. Oke. Atau sama dengan Y-nya tadi kan 4,2. Oke, 4,2 ini dibagi X. Oke, berarti ini langsung kita matikan ya. Ketepuk ini kan 1,4 ya. Tinggal dikali silang, maka nanti kita peroleh sini X-nya sama dengan 2,8. Oke, maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor 4. Katanya ini sebuah campuran semen terdiri dari 3 elemen ya. Oke, katanya sepertiganya adalah pasir, 3/5-nya adalah air, dan sisanya ini katanya 12 pounds adalah batu kerikil. Oke, yang ditanya soal berapa berat? Oke, berapa berat? Ini keseluruhan campuran. Oke, keseluruhan campuran. Jadi ini kalau ditanya keseluruhannya, ini kita anggap saja X dulu. Oke, maka nanti X lah yang diminta. Sekarang kita lihat dulu apa 3 elemen tadi. Yang pertama tadi kan ini kita buat aja lambangnya sand ya. Oke, tadi ini water, ini tadi gravel ya. Oke, ini kita anggap di sini adalah 1/3 ya. Oke, 1/3 X. Baru tadi airnya 3/5 X. Oke, berarti totalnya di sisanya ya. Oke, sekarang kalau ini kita totalkan, ini kan 14/15 X. Oke, maka ini pastinya tinggal 1/15 X. Oke, inilah katanya sama dengan ini dibuat 12 pound. Oke, saya buat lambangnya P. Yang diminta soal kan X, berarti tinggal kita kali silang ya. Oke, maka nanti X-nya sama dengan 12 kali 15, maka hasilnya nanti adalah 180 pound. Oke, maka jawabannya adalah entok. Itu dia. Oke, nomor 5. Ini kata soal seorang pedagang. Oke, ini reduce ya, mengurangi 20% dari harga aslinya. Oke, harga ini mantel ya. Oke, mantel. Berarti seorang pedagang mengurangi harga asli mantel itu sebesar 20%. Oke, ini untuk di penjualan musim semi ya. Oke, musim semi ini ya. Oke, baru katanya karena menemukan jaket tersebut juga tidak laku. Oke, ini tidak laku dijual, maka dia kembali ini mengurangi ini sebesar 15% untuk di musim panas. Oke, pertanyaannya ini berapakah harga
di musim panas. Oke, berapa persenkah harganya tinggal? Oke, atau mungkin ini bahasa apanya, berapa persen lagi tinggal harga dari harga aslinya. Oke, sekarang kita buat. Ini kan masalah diskon plus ini. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Ramayana, di sana sering dibuat. Ini kan kalau misalnya di Ramayana kan bisa dibuat seperti bentuknya nanti. Dibuat diskonnya gini ya. Yang pertama 20 plus 15 kan ini kalau di Ramayana. Jadi jangan pula langsung ditambahkan. Nah, ini yang bahayanya. Jadi ini kan bisa kita buat diskon pertama kan ini adalah sama dengan 20%. Oke. Diskon keduanya hati-hati ini 15%. Oke, 15% nanti ya. Ini kali, ini dikurangkan. Tadi kan 100 ya, 100 kurang 20 ini tinggal 80% lagi. Maka di sini kan dapat ini kalau kita hitung 12%. Maka nanti kan total diskonnya kalau kita jumlahkan ini adalah 32%. Berarti harganya tinggal 68%. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Nah, coba kita baca. Misalkan X, Y adalah himpunan pasangan turut dengan X elemen P, Y elemen Q, di mana X itu sama dengan Y kurang 2, yang merupakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, pertanyaannya, mana di antara keempat pernyataan ini yang sesuai dengan pernyataan di atas, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau seandainya kita lihat, intinya dari sini adalah X sama dengan Y kurang 2. Artinya Y lebih besar 2 dari X. Andaikan kalau misalkan X-nya 7, berarti Y-nya pasti 9. Ya, Y-nya harus lebih besar 2. Kalau seandainya X-nya 5, ya otomatis Y-nya pasti 7, gitu ya. Coba kita lihat mana yang benar. Kita cek dari nomor 1. 35, oke, Y-nya lebih besar 2. Coba 46, 79, oke, sah ya. Artinya yang ini benar karena Y-nya lebih besar 2 daripada X. Karena satu benar, pasti 3 benar, nggak usah diragukan. Berarti kita harus cek yang nomor 4. Coba kita cek 3,1. Terbalik, X yang lebih besar 2 daripada Y. Maka pernyataan 3 salah, terpaksa kita cek yang nomor 2. Oke, 0,2 masih benar. 13, 24, 35. Oke, benar semua ya. Berarti 1, 2, 3 benar, sehingga jawabannya adalah A. Oke, itu lihat cara cepatnya. Nah, berikutnya kita lihat yang nomor 7. Nah, coba di sini kita lihat ada gambar. Ini ceritanya program linear ya, menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang dihasil. Kira-kira gitulah masuk pertanyaan. Nah, kalau misalkan kita menentukan sistem pertidaksamaannya, coba kita lihat di sini ada 4 pilihan. Cuman kalau seandainya kalian lihat untuk 2 pernyataan ini, 1, 2 sampai bawah, kalau kalian lirik pasti sama. Karena sama, artinya ini gak usah kita perhatikan lagi, tidak usah jadi bahan perhatian, karena sudah pasti benar, gitu ya. Jadi kita nggak perlu melihat yang ini, kita hanya melihat pernyataan yang terakhir saja. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang terakhir ini merupakan sistem pertidaksamaan dari garis yang mana? Coba ya, berarti kita lihat adalah dari garis yang ini, gitu. Nah, coba kita bentuk persamaannya dulu. Kalau seandainya mau kita bentuk, berarti koefisien titik potong terhadap sumbu Y kita kalikan ke sumbu X. Berarti dari sini kita peroleh 3X, gitu ya. 3X minus 2 dikali Y berarti minus 2Y. Kita kalikan titik potongnya, 3 kali minus 2 minus 6. Nah, sekarang kita mau menentukan pertidaksamaannya di sini apa? Nah, kita lihat koefisien Y itu negatif. Koefisien negatif dan daerah penyelesaiannya, daerah dihasil adalah ke bawah. Negatif ke bawah. Maka nanti di sini tanda pertidaksamaannya haruslah lebih besar. Oke. Nah, inilah dia sistem pertidaksamaan dari yang ketiga ini. Coba kita lihat, kita cocokkan. Nah, kalau misalkan kita lihat pernyataan 1 udah pasti salah ya, karena di sini negatif, di sini nggak negatif. Pernyataan 2, nah kita lihat ini pastinya benar, ya sama gitu ya. Kalau 1 benar, 1 salah, otomatis tadi 3 salah. Karena 2 sudah benar, otomatis 4 juga pasti benar gitu ya. Dari mana 4 benar? Coba kalau seandainya ini kita kalikan negatif 1, maka kita peroleh pertidaksamaan yang ini. Jadi karena 2, 4 benar, maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut bahas yang nomor 8 ya. Coba kita lihat. Nah, di sini dikasih gambar ya, gambar ini. Lalu katanya PB adalah 1/3, artinya sepertiga ya. Sepertiga dari AB, ini PB sepertiga dari AB. Atau gini aja, langsung aja kita buat. Andaikan AB itu panjangnya X. Nah, panjangnya X, berarti nanti karena PB sepertiganya, anggap aja ini 1/3 dari X. Nah, yang ini otomatis sisanya pasti 2/3 dari X. Oke, itulah panjang AP gitu ya. Lalu katanya apa?
Dan BQ, ini BQ adalah sepertiga dari BC. Oke, anggaplah BC itu misalkan Y, berarti ini adalah 1/3 Y, ini pasti sisanya 2/3 dari Y. Oke, kira-kira seperti ini aman ya. Lalu katanya, jika luas daerah BPDQ 20 cm persegi, BPDQ, oke, ini yang segi 4 ini ya, katanya 20 cm persegi, manakah pernyataan di bawah yang sesuai ini ya dengan penjelasan di atas? Oke, kira-kira gitu. Lalu coba kita lihat di sini. Kalau seandainya yang dikasih tahu cuma yang ini, artinya yang ini dikasih tahu 20. Nah, simpelnya coba kita arahkan, kan di sini untuk mencari luas segi 4 ini kan agak rumit. Maka kita arahkan dia menjadi bentuk segitiga. Oke, kita hubungkan ini ke sini. Oke. Nah, lalu kita lihat. Kalau seandainya ini 20, berarti jumlah luas PBD ditambah BDQ otomatis haruslah 20. Oke, kita cari dulu luas segitiga PBD. Oke, luas segitiga PBD berarti itu sama dengan setengah alasnya kita anggap PB, berarti 1/3 X dikali tingginya BC, berarti Y. Oke, ditambah luas segitiga BDQ, berarti setengah, alasnya kita ambil yang ini, berarti setengah dari sepertiga ya, setengah dari 1/3 Y, 1/3 Y dikali tingginya berarti si AB. Oke, kita anggap si X. Inilah yang sama dengan 20 cm persegi. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan kita kalikan, ini kan sama dengan 1/6 XY. Oke, ditambah 1/6 juga ya, XY. Inilah yang sama dengan 20. Artinya apa? Coba kita lihat di sini kan 1/6 XY. Ini pun 1/6 XY. Berarti dua bilangan yang sama dijumlahkan jadi 20. Berarti masing-masing haruslah 10 gitu ya. Masing-masing harus 10. Artinya luas yang ini dengan yang ini masing-masing 10. Oke, kita letakkan di sini 10, dari sini 10. Oke, ternyata dari sini langsung tereliminasi. Daerah dari segitiga BDQ, ini BDQ, katanya 5. Oh, berarti ini salah ya. Oke, ini salah. Lalu coba kita selesaikan yang ini. 1/6 tambah 1/6 berarti 2/6 atau 1/3. Oke, 1/3 XY gitu ya. Nilai yang sama dengan 20, sehingga diperoleh XY itu sama dengan 60. XY itu kan sama dengan AB kali BC, artinya luas segi 4 ABC gitu ya, 60. Nah, dari sini kita lihat pernyataan 2 benar, bahwa segi 4 ABCD itu luasnya 60, benar ya. Berarti di sini tinggal kita cek yang pernyataan 1 dan 3 saja ya, atau 1 sajalah. Nah, coba kita perhatikan. Karena di sini perbandingannya 2 ya, 2, lalu di sini pun kita lihat 2 juga. Nah, ini perbandingannya 1, ini pun 1, artinya apa? Ini ya kan, masing-masing daerah ini, yang ini merupakan sepertiga dari luas daerah total ya, luas daerah total. Kalau luas yang ini tadi adalah 1/3 dari luas total, itu berarti di sini juga sepertiganya. Ini sepertiganya. Berarti bisa langsung kita simpulkan ini juga luasnya pasti 20 gitu ya. Oke, yang ini juga pasti 20. Kalau seandainya kamu seperti itu bingung, perhatikan saja segitiga ADB. Oke, ADB. Luas yang ini 10. Sementara di perbandingan 2, 1. Yang ini 10. Otomatis ini 20. Karena ini kan ADB itu kan setengahnya 60, 30 gitu ya. Oke, berarti 10 tambah 20 pasti 30. Nah, demikian juga yang di bawahnya. Dari sini pasti langsung kita simpulkan bahwa rasio dari luas daerah ADP si 20 dengan PDB si 10 2/1. Ya benar, 20 banding 10 ya 2/1, benar. Oke, berarti pernyataan yang ini benar. Biasanya kalau misalkan 1 benar, 3 pasti benar. Kalau nggak percaya coba kita cek BDQ. Coba BDQ si 10 banding QDC si 20, 1/2 ya, benar ya. Berarti karena 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah A. Oke, itulah dia untuk nomor 8 gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi untuk nomor 9. Katanya jika X besar 0, manakah di antara ekspresi berikut yang sama dengan, yang sama dengan 3,6% dari 5X per 12. Nah, untuk mencari yang sama dengan ini, harusnya ini kita sederhanakan dulu.
Coba kalau seandainya ini kita sederhanakan, 3,6% bisa kita buat 3,6 per 100 atau 36 per 1000, sah ya? Oke, 36 per 1000 dari maksudnya dikali 5x, oke 5x dibagi 12. Oke, nah untuk menyederhanakannya kita lihat mana yang bisa saling habis membagi. 36 bagi 12 itu hasilnya 3. Oke, 1000 dibagi 5 itu hasilnya 200. Oke, 200. Artinya di sini kita perolehlah bentuk yang paling sederhana 3x per 200. Nah, berarti kita disuruh mencari mana di antara ekspresi berikut yang sama dengan 3x per 200. Langsung ketahuan, ternyata 3 benar. Ya, karena 3 benar otomatis 1 benar karena orang ini CS gitu ya. Nah, berarti di sini kita langsung cek yang nomor 4 saja. Ayo, kita cek yang nomor 4, katanya 3% atau 3 per 100 dari 2x. Oke, 2x. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat ini habis 50, berarti kan ini 3x per 50. Oke, 3x per 50. Ya salah gitu ya. Berarti pernyataan ini salah. Terpaksa kita cek nomor 3. Kalau misalkan kita mau cek nomor 3, katanya 3%. Oke, 3x persen berarti 3x per 100 dari kali 0,2. 0,2 itu 2 per 10 atau sederhana lagi 1 per 5. Nah, berarti dari sini kita peroleh 3x per 500. Oh, salah juga ya. Artinya pernyataan 2 juga salah. Maka karena yang benar itu 13, maka jawabannya adalah B. Oke, itulah untuk yang nomor 9. Nah, kita lanjut nomor 10. 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk mengelilingi meja bundar, kira-kira seperti itulah bentuk kata-kata simpelnya ya. Lalu katanya di antara laki-laki atau kita sebutlah namanya si X, dia tidak mau duduk bersebelahan dengan perempuan gitu. Lalu katanya di antara salah satu perempuan atau si Y namanya, dia tidak mau duduk bersebelahan dengan laki-laki. Jadi orang itu balas-balasan gitu ya. Lalu katanya berapa banyak susunan yang sesuai dengan pernyataan di atas yang mungkin gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat di sini ada 3 laki-laki, 3 perempuan. Coba kita buat aja kira-kira seperti ini meja bundarnya. Lalu kita buatkan di sini ada 6 orang yang duduk. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kira-kira seperti inilah meja bundarnya. Lalu kita lihat kemungkinan karena ada 1 orang laki-laki yang tidak mau duduk bersebelahan dengan perempuan, otomatis laki-laki itu harus duduk di antara laki-laki yang lain. Kan kira-kira seperti itu. Berarti nanti di sini harusnya laki-laki yang kedua lah misalkan ya, laki-laki yang kedua harus duduk, andai kan anggaplah ini yang tidak mau bersebelahan dengan perempuan, harus duduk di antara laki-laki yang pertama dengan laki-laki yang ketiga, tidak ada cara lain. Berarti dari sini cara duduk si laki-laki ini ada 2 faktorial gitu ya, 2 faktorial. Nah, artinya apa? Bisa di sini mengisi 2 cara, di sini tinggal 1 cara, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang perempuan juga demikian. Kalau seandainya di sini misalkan perempuan yang kedua misalkan ya kan, dan dia yang tidak mau duduk bersebelahan dengan laki-laki, berarti mau tidak mau dia harus duduk di antara perempuan 1 dan perempuan 3 gitu ya, dan perempuan 3. Artinya di sini untuk menghitung cara duduk si perempuan sama seperti laki-laki tadi, pasti 2 faktorial, kira-kira seperti itu. Nah, lalu 2 kelompok ini, ini kan artinya yang ini udah jadi 1 kelompok, ini juga 1 kelompok. Kalau misalkan disusun mereka melingkar, diduduk mereka melingkar, tapi ini tidak boleh pisah dan ini juga tidak boleh pisah karena ada 2 unsur. Artinya kita anggap jadi 2 unsur yang disusun melingkar. Berarti nanti di sini harus ada 2 kurang 1 faktorial cara susunan melingkar mereka. Artinya kalau misalkan 2 kurang 1 cara itu kan 1 itu ya, 1. Oke, berarti hasilnya harus apa? 2 faktorial kali 2 faktorial. Artinya inilah banyak cara mereka duduk. Maka pernyataan 2 benar gitu ya. 2 faktorial itu 2 faktorial yang ini juga 2, kalau dikalikan ternyata 4. Oke, berarti pernyataan 4 juga benar. 2, 4 benar sehingga jawabannya adalah C. Oke, inilah jawaban untuk nomor 10.
Oke, kita lanjut soal nomor 11. Katanya garis pertama dan garis kedua ini L1 L2 itu adalah ini sejajar. Oke, sekarang katanya kuantitas P adalah A tambah B. Coba untuk mencari A tambah B, ingat kalau yang ini kan sama dengan ini. Oke, sama juga dengan ini. Ini sampai nanti kan dikatakanlah sudut sehadap ya. Oke, maka nilai A ini boleh saya geser ke sini. Oke, dan ingat ini kan garis lurus. Oke, maka nanti bisa kita simpulkan A tambah B itu adalah 180 derajat. Berarti kuantitas P-nya adalah 180 derajat, Q-nya juga 180 derajat. Maka nanti P sama dengan Q. Maka nanti jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, ini katanya untuk setiap bilangan yang tidak negatif. Oke, bilangan bulat yang tidak negatif. Katanya dikasih tahu ini biasa dibaca operasi ya. X operasi sama dengan X kurang 1. Oke, sekarang kita lihat dulu kuantitas P. Oke, berarti P-nya ini kan katanya adalah 15 operasi. Coba kita cari dulu. Berarti 15 operasi itu sama aja dengan 15 kurang 1. Berarti sama dengan 14 ya. Oke, nanti kalau 3 operasi ini 3 kurang 1 berarti sama dengan 2. Jadi kalau kita bagi, oke, maka ini hasilnya sama dengan 7. Itu dia. Inilah si P atau kuantitas P. Sementara Q ini adalah oke, katanya 15. Oke, ini 15 per 3 operasi. Berarti ini boleh kita selesaikan dulu yang dalam. Ini berarti samanya dengan 5 operasi. Oke, berarti sama dengan jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Ini jelas ya. P besar daripada Q. Oke, maka nanti jawabannya adalah A. Itu dia. Oke, nomor yang ke-13. Katanya ini rata-rata dari ini katanya 6 buah bilangan adalah 28. Oke, katanya jika bilangan Y ini dikeluarkan dari kelompok tersebut, katanya rata-rata sisanya adalah 24. Oke, sekarang tugas kita kuantitas P itu sama dengan Y, Q-nya 48. Oke, tinggal kita bandingkan. Oke, maka di sini bisa kita buat di sini bisa kita buat nilai X, nilai Y itu ya. Y itu sama dengan bisa kita buat tadi kan ingat nanti hubungan rata-rata dengan total tinggal kita kalikan aja. Berarti nanti kita buat 28 kali 6 kurang. Ini nanti rata-ratanya tinggal kita buat ini 24. Karena Y-nya keluar berarti ini tinggal kita kalikan dengan 5. Makanya hasilnya jadi 120 tambah 48 berarti 168 ya. Dikurangkan dengan 120 berarti 48. Berarti P-nya Y ini sama dengan 48 juga. Berarti P sama dengan Q. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor 14. Sini katakan ini lingkaran yang berpusat O. Baru katanya di sini dikasih tahu sudut AOB. Sudut AOB misalnya ini kita buat alfa. Katanya sama dengan sudut BOC, berarti juga alfa. Karena sama sudut ini otomatis luas juring ya. Nanti kita buat sini berarti nanti luas juring ya. Kita buat nanti luas juring. Luas juring nanti. Luas juring nanti AOB. Ini sama dengan pasti luas juring BOC. Sekarang yang kita suruh itu adalah katanya segitiga AOB. Kalau seandainya luas juring kan berarti ikut yang ini. Berarti nanti kalau kita buat ini semua AOB luas juring sama dengan BOC. Sekarang yang mau kita bandingkanlah katanya yang P. Ini luas daerah segitiga ABC. Berarti luas segitiga yang ini aja. Yang warna hitam. Ini saya buat. Kita bandingkan dengan luas daerah yang diarsir. Ini yang diarsir. Maka di sini lihat. Ini kan merah tambah hitam harusnya sama dengan yang biru. Sekarang disuruh kita bandingkan yang hitam sama yang biru aja. Otomatis yang hitam ini pasti lebih kecil daripada yang biru. Maka jawabannya adalah B. Itu dia. Nanti. Nomor 15. Katanya di sini titik A ini adalah katanya titik A,6 ini adalah berada pada kuadran pertama. Ingat kalau pada kuadran pertama ini jelas ya X positif, Y juga positif. Dari sini kita simpulkan bahwa nilai A itu pasti besar dari 0. Ini yang pertama. Baru katanya minus 6, B adalah pada kuadran kedua. Ingat kalau kuadran kedua X-nya negatif, yang ini negatif, ini pasti positif. Maka dari sini nilai B juga besar dari 0. Sekarang disuruh kita membandingkan kuantitas P dan Q. P-nya katanya A, Q-nya adalah B. Sekarang A-nya besar 0, B-nya juga besar 0. Ini banyak kemungkinannya bisa jadi A besar B.
atau malah sebaliknya B besar A atau A sama dengan B, maka ini nggak bisa ditentukan. Oke, maka nanti jawabannya adalah dodol tadi ya. Oke, kita lanjut yang nomor 16 ya. Nah, di sini katanya berapakah nilai dari X? Nah, jadi kalau misalkan di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau ada kata berapa, maka nanti di sini jawabannya harus satu angka atau tunggal gitu ya. Tidak boleh lebih ya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau seandainya seperti itu, untuk pernyataan pertama katanya X kuadrat sama dengan 4. Dari sini kan kita peroleh X itu sama dengan plus minus 2. Artinya ada dua nilai X. Bisa plus 2, bisa minus 2. Oh, berarti tidak bisa menjawab pertanyaan karena kita pengen jawabannya tunggal gitu ya. Nah, artinya pernyataan satu saja tidak cukup. Coba kita lihat lagi pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 katanya X itu adalah bilangan negatif, artinya X lebih kecil dari 0. Kalau bilangan negatif itu banyak ya, bilangan negatif itu banyak, artinya karena banyak bahkan lebih dari 2 gitu ya, berarti tidak juga bisa menjawab pertanyaan di atas. Cuman kalau seandainya kita gabung, untuk pernyataan pertama katanya kan X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 2. Ini pernyataan pertama. Tapi kalau misalkan kita gabung dengan pernyataan 2, katanya X itu adalah bilangan negatif, berarti ini nggak ikut. Kan gitu. Artinya X yang bilangan negatif dan merupakan penyelesaian dari yang persoalan pertama, ya kan? Pernyataan pertama berarti X harus minus 2. Dapat penyelesaian tunggal gitu ya. Artinya apa? Kedua pernyataan bersama-sama digunakan supaya bisa menjawab pertanyaan di atas, sehingga jawaban kita adalah C. Oke. Nah, berikutnya untuk yang nomor 17 katanya apa? Mr. Jones menghabiskan uangnya $25 untuk membeli tiket movie gitu ya, untuk pesta ini orang dewasa dan anak-anak. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu katanya berapa banyak tiket anak-anak yang dia beli. Nah, di sini kan ada dua variabel ya. Dua variabel. Yang pertama katanya ini adults ya, orang dewasa, anggap aja yang orang dewasa itu X. Bukan orang dewasanya X, maksudnya banyak tiket yang dibeli untuk orang dewasa itu X. Lalu katanya children, banyak tiket yang dibeli untuk anak-anak, kita misalkan saja Y, kira-kira seperti itu. Lalu katanya coba kita lihat untuk pernyataan pertama, orang dewasa, tiket orang dewasa harganya $3. Oke, berarti langsung bisa kita buat pernyataan persamaan ya. $3 harga tiket orang dewasa berarti 3X ditambah $2 untuk yang anak-anak berarti 2Y. Dan tadi katanya dia menghabiskan uang $25, maka nanti ini totalnya harus $25. Oke. Nah, dari pernyataan pertama kita peroleh persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 25. Nah, kalau misalkan bentuk seperti ini ada banyak nilai X dan Y yang mungkin bisa memenuhi, artinya jawabannya nggak tunggal. Maka nanti dari sini tidak bisa menjawab pertanyaan di atas karena ada banyak yang memenuhi. Nah, lalu kalau seandainya kita gunakan pernyataan kedua, ini anggap pernyataan pertama ya. Pernyataan kedua, katanya Mr. Jones membeli total yang dibeli tiket itu adalah 11 gitu ya. Nah, tadi total yang dibeli tiket artinya banyak tiket yang dibeli untuk orang dewasa si X tadi ditambah banyak tiket yang dibeli untuk anak-anak itu harus sama dengan 11. Nah, coba kita lihat. Kalau seandainya kita gunakan pernyataan 2 saja pun sama seperti pernyataan 1 tadi, banyak juga penyelesaian yang mungkin. Nah, lalu kalau misalkan seperti itu gimana? Andai kan kita gunakan kedua pernyataan. Coba kalau kita gunakan 2 pernyataan sekaligus ini, kan langsung terlihat 2 persamaan 2 variabel. Langsung bisa kita tentukan nilai tunggal masing-masing X dan Y dengan eliminasi, substitusi dan sebagainya. Artinya, kedua pernyataan harus digunakan bersama-sama untuk bisa menjawab pertanyaan di atas, sehingga jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk membahas yang nomor 18. Kita baca dulu sama-sama. Nah, katanya di gambar di bawah AC adalah diameter dari lingkaran. Oke, ini AC-nya diameter gitu ya. Lalu katanya apakah luas daerah dari ABD sama dengan BCD. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, kalau misalkan lihat sekilas sebenarnya udah pasti tidak sama ya kan. Cuman nanti di sini kita lihat apa perbedaannya ya. Apa perbedaan di mana kita bisa membedakan atau kapan dia harus sama. Nah, coba kita lihat.
Kalau seandainya dikasih tahu di sini pernyataan pertama, AD-nya sama dengan 2. Oke, AD 2 kita letakkan di sini 2. Oke, kalau seandainya hanya itu dikasih tahu, maka ini pasti tidak bisa dijawab gitu ya, tidak bisa dijawab. Artinya pernyataan satu saja tidak cukup. Oke. Nah, kalau seandainya kita gunakan pernyataan 2 saja, katanya BD sama dengan 5. Oke, anggaplah ini tidak ada lagi. Lalu di sini kita letakkan BD-nya yang nilainya itu 5. Nah, kalau misalkan seperti ini pun sama aja. Artinya kalau misalkan luas segitiga ceritanya kan setengah alas kali tinggi. Nah, ini cuma BD dikasih tahu, nggak bisa juga. Tapi kalau misalkan diletakkan juga di sini 2. Nah, ini yang dapat masih luas segitiga ADB. Maka bagaimana kita bisa memastikan dia sama dengan DBC? Nah, cuman di sini kalau seandainya dikasih tahu lagi nanti di sini 2 sama-sama 2, oke, ini 2, ini juga 2, ya kan? Maka tidak perlu dikasih tahu yang lain, pasti bisa kita pastikan segitiga yang ini pasti sama dengan yang ini. Gitu ya. Atau yang ini panjangnya sama dengan yang ini. Oke, itu pun bisa. Atau titik D itu adalah pusat lingkarannya, pun pasti segitiga yang ini sama dengan yang ini. Itu nanti jadi intinya ketika D itu tidak dipastikan adalah pusat lingkaran, maka kita tidak bisa menyatakan ini sama dengan ini, gitu ya, belum tentu sama. Artinya ketika dua pernyataan digunakan tidak bisa menjawab pertanyaan, maka jawaban untuk nomor 18 ini adalah E. Oke, itulah jawabannya. Nah, berikutnya untuk yang nomor 19, coba kita lihat. Katanya W tidak sama dengan X, W tidak sama dengan Z, dan X tidak sama dengan Y. Nah, itu hanya menyatakan kalau selisih di antara bilangan-bilangan ini tidak ada yang nol, gitu ya. Lalu katanya pertanyaannya apa? Apakah persamaan yang sebelah kiri ini atau pecahan yang sebelah kiri ini bilangan positif atau lebih besar dari 0? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan dia lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0, berarti nanti di sini ceritanya kita harus membuatnya ke dalam bentuk sederhana. Coba kita lihat. Berarti nanti di sini kita lihat siapa yang habis dibagi. Oke, X kurang Y, ini X kurang Y. Kalau seandainya kita coret yang di bawah yang berpangkat 1, maka pangkat di atas kurang 1 tinggal 2, gitu ya. Lalu nanti di sini ini kawannya ini ya. Oke. Lalu di sini kalau kita coret berpangkat 2, maka ini tinggal pangkat 1. Oke, habis ya. Maka tinggal kita tulis siapa yang belum kena coret. Nah, di sini kita peroleh X dikurang Y pangkat 2, di sini W kurang Z, lalu yang di bawah tinggal W dikurang X pangkat 2. Nah, pertanyaan apakah ini positif? Kira-kira seperti itu. Nah, ingat kalau seandainya X kurang Y berpangkat 2, bilangan apapun yang berpangkat 2 udah pasti positif. Nah, ini juga berpangkat 2 positif. Maka sebenarnya ini tidak perlu lagi kita lihat, kita cek karena sudah pasti positif. Hanya tinggal melihat W kurang Z apakah positif. Coba kita lihat W kurang Z apakah positif. Nah, kita mulai dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama X-nya lebih besar dari Y, nggak nyambung. Setelah di sini dia udah nggak nyambung lagi, gitu ya. Artinya kalau misalkan kita gunakan untuk yang di atas, dia tidak akan bisa menjawab, gitu ya. Nah, berarti artinya apa? Pernyataan 1 tidak cukup. Kita cek yang pernyataan 2. W-nya lebih besar dari Z. Ya, kalau seandainya W lebih besar dari Z, maka W kurang Z udah pasti positif. Atau kalau misalkan ini mau kita geser ke sana, W lebih besar dari Z, udah sama dengan pernyataan 2, gitu ya. Artinya apa? Pernyataan 2 saja cukup. Sehingga jawaban kita adalah B. Oke, pernyataan 2 cukup, pernyataan 1 tidak cukup. Oke, terakhir. Untuk yang nomor 20. Pertanyaannya apa? Langsung pertanyaan, apakah yang ini ya lebih besar dari yang ini? Nah, kira-kira seperti itu. Langsung saja. Coba kita cek ya. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk sederhana, apakah X kurang 2Y ditambah Z lebih besar dari X ditambah Y dikurang Z? Ingat, ini bukan ketentuan ya. Ini masih kita mau cari buktinya, membuktikan gitu ya. Oke. Coba dari sini sebenarnya kan ada yang sama. Oke, sebelah kiri ada X, sebelah kanan ada X, bisa diselesaikan gitu ya. Bisa dikurangkan. Nah, kalau kita pindahkan minus Z ke kiri, kita peroleh 2Z. Lebih besar dari minus 2Y pindah kanan, berarti kita peroleh 3Y. Pertanyaan, apakah pertidaksamaan ini benar? Nah, kira-kira gitulah dia. Nah, coba kita cek untuk pernyataan yang pertama. Y bilangan positif. Oke, katanya Y yang ini bilangan positif. Kalau ini positif, emangnya bisa ini kita tentukan lebih besar ini. Kalau Z negatif mau bilang apa? Atau kalaupun dia kalau misalkan Z negatif mau bilang apa, kan gitu kan? Tapi kalau misalkan dia positif belum tentu juga.
Atau kalau misalkan kita menggunakan persamaan dua, artinya tadi pernyataan pertama tidak bisa menjawab ya. Kalau misalkan kita gunakan pernyataan kedua, Z-nya negatif. Oh, ini negatif. Kalau ini negatif, kalau misalkan mau saya buat ini positif, oke, ini kan udah salah kan gitu kan? Atau kalau misalkan ini negatif, ini juga negatif, artinya belum tentu, ya kan? Belum tentu. Tapi kalau seandainya kita gunakan kedua pernyataan, yang ini positif, coba si Y ini positif, lalu katanya si Z-nya negatif. Oke, negatif. Nah, kalau misalkan pernyataannya seperti ini udah pasti pernyataan yang salah. Pertanyaannya, apakah? Jawabannya apa? Tidak. Oke, jawabannya tidak. Artinya apa? Apakah ini lebih besar dari ini? Jawabannya tidak. Artinya sudah bisa menjawab pertanyaan di atas. Kapan? Ketika kedua pernyataan kita gunakan, gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kamu. Makanya nantikan terus pembahasan prediksi untuk seri berikutnya ya. Bye bye.